Shalom semuanya. Kita bersyukur hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Juni. Satu hal yang indah bagi kita ketika kita boleh bersekutu dan juga belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita melanjutkan eksposisi kita di dalam 1 Timotius. Terutama kita lihat di dalam pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Nanti saya ayat 14, Bapak Ibu 15, 16 kita membaca secara bersama-sama. 1 Timotius 3, 14 sampai 16. Pertama saya, Bapak Ibu 15, kita bersama ayat yang ke-16. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. 1, 2, 3. Jadi kita atur terlambat, dan tahu bagaimana orang manusia dalam keluarga Allah. Lihat ini Allah yang membuat dan dasar. 1, 2, 3. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita bicara tentang keluarga, dalam hal ini keluarga Allah, sebetulnya kita diingatkan tentang bagaimana keluarga yang pertama, ya. Itu suatu lembaga yang pertama yang dibentuk oleh Allah, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Mereka dibentuk Allah. Allah rindu bahwa sebetulnya setiap keluarga memiliki kebahagiaan ketika Tuhan membentuk mereka. Tadi malam saya baru hadir dalam suatu acara pernikahan. Ya tentu harapan semua orang, ya, kalau ditanya mau menikah tujuannya apa? Nggak ada pengen bercerai, nggak ada pengen berantem, nggak ada pengen hidup menjadi kacau dalam keluarga. Tapi pasti jawabannya waktu saya bertanya, apalagi dalam konseling, ya, kami ingin bahagia, Pak, menyatukan cinta kami. Dan itulah juga tujuan Tuhan bagi keluarga sebetulnya, supaya mereka bahagia, bahkan supaya mereka menjadi saluran berkat di dalam keluarga mereka, bahkan menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Nah, dalam hari ini kita bicara tentang bagaimana bukan hanya keluarga dalam bentuk keluarga yang seperti keluarga biasa, keluarga kita, tapi sekarang keluarga yang lebih besar lagi, itu bicara tentang keluarga Allah. Dikatakan, jadi jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah. Jadi kita memiliki keluarga di rumah kita, itu keluarga yang kecil. Tapi juga kita punya keluarga yang lebih besar di dalam gereja atau dalam persekutuan. Dan keluarga inilah yang juga dibentuk oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan mereka supaya mereka memiliki kebahagiaan. Ya, bagaimana caranya? Kita sudah khotbah dari awal sampai sekarang ini. Bagaimana Paulus menyampaikan tentang ada ancaman-ancaman terhadap bukan keluarga dalam keluarga lagi, tetapi dalam gereja ada ajaran-ajaran sesat. Kemudian diingatkan lagi oleh Paulus tentang bagaimana anugerah Tuhan yang turun atas jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Nah, bagaimana menolong keluarga itu menjadi keluarga yang sehat, terutama keluarga jemaat Allah ini, atau keluarga Allah. Dalam terjemahan lain juga disampaikan bukan keluarga tetapi rumah tangga Allah. Bagaimana menjadi keluarga yang sehat? Selain daripada mereka menerima anugerah Tuhan yang dicurahkan dalam keluarga, maka kemarin sudah disampaikan bagaimana keluarga itu harus ada pengawas, bagaimana harus ada yang namanya diaken, tapi dengan kriteria-kriteria yang benar. Karena kalau kita mau membentuk suatu keluarga yang sehat, maka penatua harus sehat,
diaken harus sehat. Dan dalam bagian ini Paulus bukan hanya bicara tentang penatua, tentang diaken, tentang ancaman. Ternyata dalam keluarga yang menghidupi tentang kehidupan anugerah di dalam Tuhan Yesus pun mereka harus sehat dalam kehidupan mereka. Jadi dapat kita pikirkan bahwa sebetulnya dari semua yang dibicarakan oleh Paulus kepada Timotius dari awal sampai dengan bagian ini, sebetulnya Paulus ingin memusatkan pemikirannya lebih jauh tentang bagaimana keluarga Allah atau jemaat Allah ya harus hidup sebagaimana kehendak Allah dalam kehidupan mereka, supaya mereka menjadi keluarga yang sehat. Maka terciptalah bahagia yang seperti Tuhan kehendaki. Ya, seperti dalam keluarga mempunyai peran masing-masing ya. Dalam keluarga ada sebagai ayah, ada sebagai ibu, ada sebagai anak. Tapi mereka punya peran yang berbeda-beda, mempunyai peran masing-masing. Sehingga peran ini adalah peran yang penting bagi semua orang. Nah, saya pikir bahwa tidak ada peran dari masing-masing kita yang tidak penting. Sebagai pengawas atau sebagai penatua, sebagai pendeta punya peran yang sangat penting. Sebagai diaken, jangan kira diaken hanya sebagai penolong, hanya sebagai tambahan supporter ya, supaya lebih ramai, tidak. Tapi itu sangat penting di dalam suatu kelancaran kehidupan dalam keluarga, terutama dalam jemaat Allah. Dan juga anggota daripada jemaat itu atau anggota daripada keluarga Allah itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting. Jadi dalam hal ini penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita ini hidup sebetulnya sebagai keluarga Allah. Ya, kalau kita hanya berpikir tentang gereja, saya tidak termasuk dalam suatu keluarga, ya berarti ya kita merasa sebagai orang asing. Tapi kalau kita berpikir bahwa saya masuk dalam suatu persekutuan, dalam suatu gereja sebagai keluarga, maka tidak ada sesuatu yang asing. Hanya mungkin kita baru masuk di sana. Memang dalam keluarga dikatakan semua keluarga ingin bahagia, tetapi dalam bagian ini lebih daripada bahagia, dikatakan orang harus hidup di dalam keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Ya, artinya bahwa semua orang yang ada dalam keluarga itu, ya mereka harus menjadi pribadi yang bukan hanya tinggal dalam keluarga, tetapi mereka harus menjadi keluarga yang hidup, menikmati kehidupan di dalamnya. Artinya apa? Artinya mereka menikmati suatu relasi di dalamnya, relasi yang indah, yang penuh cinta kasih satu sama lain. Jadi kalau kita hidup dalam keluarga tidak ada kehidupan di sana, saya pikir itu keluarga yang suram ya. Dan menariknya bahwa dalam keluarga Allah itu kita menjadi keluarga yang hidup. Dan di sana sebetulnya kita disadarkan bahwa ya Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah kepala dalam keluarga, dan juga disadarkan bahwa kita adalah saudara-saudara di dalam Dia. Tapi juga dikatakan dalam Roma 8:9 bahwa Yesuslah yang sulung dari antara saudara-saudara ini. Jadi kata keluarga Allah menyiratkan bentuk hubungan yang seharusnya terjadi di dalam jemaat Tuhan. Ada suatu hubungan ya. Di dalam hubungan pasti ada yang namanya apa? Selain daripada cinta kasih, pasti ada namanya tanggung jawab dalam peran masing-masing. Suami bertanggung jawab sebagai suami, ya istri bertanggung jawab sebagai istri, ya anak bertanggung jawab sebagai anak. Bagaimana mereka harus bertanggung jawab juga kepada Tuhan. Nah, di dalam tanggung jawab ini, ya mereka mempunyai ya kontribusi masing-masing sesuai dengan takaran kemampuan mereka. Yang menariknya bahwa di dalam keluarga pasti ada namanya apa? Gesekan-gesekan ya.
Nah, kadang-kadang kita tidak siap dengan yang namanya adanya gesekan-gesekan atau kesalahpahaman. Kita tidak siap dengan hal-hal seperti itu. Padahal sebetulnya karena punya karakter masing-masing, punya latar belakang masing-masing atau pemikiran masing-masing, pasti ada ketidakcocokan. Pasti ada yang tidak sama. Tapi kita tetap bisa bersatu di dalam keluarga itu. Karena apa? Karena kasih Tuhan yang mengikatnya. Sehingga dalam bagian ini tiap-tiap jemaat atau tiap-tiap kita sebagai anggota jemaat harus memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Kalau kita rasanya sulit sekali untuk mengasihi orang di dalam keluarga itu, ya kita harus ingat lagi bagaimana Tuhan memperlakukan kita, yang tadinya kita harusnya bukan sebagai anaknya, tapi Dia menjadikan kita sebagai anaknya. Jadi dalam keluarga kita lihat bahwa ada gesekan, tetapi ada pengampunan, ada penerimaan, ada pemulihan yang ada di sana. Sehingga ini alasan mengapa Paulus menyiratkan bagaimana di dalam keluarga itu, terutama dalam keluarga Allah ya. Ya kita harus hidup menyenangkan hati Allah, memuliakan nama Allah. Ya ini sesuatu yang luar biasa kalau kita memahami tentang bagaimana harusnya keluarga menjadi keluarga yang hidup, keluarga yang memperkenan Tuhan. Yang menarik bahwa seringkali orang tidak siap dengan kekurangan-kekurangan di dalam keluarga. Orang tidak siap dengan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh anggota-anggotanya. Yang menariknya di dalam gereja seringkali orang, oh saya nggak cocok di sini, maka saya pergi ke tempat lain. Oh saya tidak cocok dengan firman Tuhan seperti ini, lalu saya mencari satu tempat yang lain yang lebih menyukakan hati saya. Oh saya tidak cocok karena di sini banyak orang munafik, banyak orang yang palsu, banyak orang yang penuh dengan kelemahan, maka saya mencari tempat yang lain. Padahal di dalam keluarga kita pun sebetulnya sama ya. Orang-orang di dalam keluarga kita ada orang-orang yang punya kelemahan-kelemahan. Toh kita tidak meminta supaya kita keluar daripada anggota keluarga kita. Nah, maka dalam hal ini sekali lagi kita disarankan tentang bagaimana dalam keluarga harus adanya cinta kasih, harus adanya hati yang mengasihi orang lain, supaya menjadi keluarga yang hidup. Nah, keluarga yang hidup berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama. Jadi keluarga yang hidup bukan hanya, oh saya monoton dengan keluarga saya nggak perlu Tuhan. Atau sebaliknya, saya perlu Tuhan saja, saya nggak perlu dengan sesama saya. Tidak. Keluarga yang sehat, mereka membutuhkan Tuhan, tetapi juga mereka membutuhkan sesamanya. Saya gambarkan, kalau kita sebagai anggota tubuh Kristus, lalu Kristus sebagai kepala, apakah kita berkata, oh saya butuh kepala saja, saya nggak butuh tubuh-tubuh yang lain? Padahal ini tubuh Kristus loh. Ya artinya bahwa kita membenci tubuh daripada Kristus yang harusnya kita ada di dalamnya. Jadi di dalam keluarga Allah, ya kita tetap berelasi dengan orang lain, kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran Allah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berelasi dengan orang lain, yang memuliakan nama Allah. Ya sekali lagi, kalau kita mau mencari kelemahan, ya masing-masing kita pasti punya kelemahan ya. Tetapi di sana kita belajar untuk bagaimana saling memperlengkapi satu sama lain, mengisi kekurangan yang lain, supaya kekurangan itu menjadi terisi, menjadi sesuatu yang dipenuhi dengan sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang memuliakan nama Tuhan.
Ya, saya gambarkan tentang bagaimana saya dengan istri. Saya ada penuh dengan kelemahan, istri juga ada penuh dengan kelemahan. Saya ada dengan kelebihan, istri juga ada dengan kelebihannya. Nah, justru dalam kelemahan dan kelebihan itulah saling mengisi satu sama lain. Bukan justru menjadi musuh ya, bukan menjadi suatu pencetus untuk mengeluarkan diri atau berpisah daripada keluarga itu. Jadi dalam keluarga yang hidup ada Tuhan di sana, ada anggota di sana, ada kasih di sana, ada tanggung jawab di sana, ada juga pengampunan di sana. Sehingga kita melihat bahwa memang Kristus adalah gambaran kepala yang baik, sebagai gambaran gembala yang baik. Nah, itu yang dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11. Dia gembala yang baik, dia kepala yang baik, dia menyerahkan nyawanya bahkan bagi dombaan gembalaannya. Yang menarik, gembala yang baik tidak hanya mementingkan keberadaan dirinya, tetapi dia juga mementingkan orang lain. Nah, ini sebagai contoh pemimpin yang baik ya. Dia memimpin, dia melindungi, dia memberikan kebutuhan bagi domba-dombanya. Jadi menjalin relasi yang baik dengan umat-umatnya, supaya mereka boleh hidup bersekutu dengan dia, menikmati segala anugerah yang dia berikan kepada mereka. Bahkan dia sebagai gembala yang baik bukan hanya pada saat dia turun ke dalam dunia ini menjadi manusia, tetapi kita melihat dalam khotbah saya yang minggu lalu ya, saya melihat bahwa, atau kita melihat bahwa gambaran dia yang gembala yang baik, dia datang ke dalam dunia ini, dia menebus dosa kita, dia menanggung segala hukuman atau pelanggaran yang harusnya kita terima, lalu dia naik ke sorga. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian apakah dia berkata, bye-bye, saya sudah selesai? Tetapi tidak. Dia lalu memberikan suatu janji bahwa dia akan datang kembali, dan dia akan menegakkan suatu kerajaan di dunia ini, kerajaan yang kekal, yaitu langit baru dan bumi yang baru, di mana kita akan menikmati sukacita di dalam kerajaannya. Jadi ada suatu perbedaan kalau kita perhatikan antara gembala yang baik dengan gembala yang tidak baik. Kalau gembala yang tidak baik, mereka hanya sekedar melakukan tugas tanggung jawab mereka karena mereka sebagai seorang upahan. Jadi mereka tidak peduli dengan domba-dombanya, bahkan ketika domba-dombanya bercerai-berai. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 12. Ketika mereka bercerai-berai, mereka nggak peduli, karena mereka bukan seorang gembala yang baik. Nah, dalam bagian ini, apa hubungannya dengan khotbah yang beberapa lalu yang disampaikan oleh Pak Simon dan juga Pak John tentang pengawas dan juga diaken? Ternyata di dalam keluarga yang hidup ini ada orang yang mencontohkan cara hidup yang benar, bagaimana mereka mengawasi keluarga Allah, bagaimana mereka menjadi pemimpin dalam keluarga Allah. Yesus sudah memberi contoh yang tepat, bagaimana dia betul-betul memimpin gerejanya. Dia turun ke dalam dunia, dia menyelamatkan, bahkan dia akan datang kembali membawa mereka dalam persekutuan dengan dia. Dan juga disampaikan pada minggu yang lalu, bagaimana Tuhan pun ingin supaya gerejanya hidup, maka ada pengawas-pengawas, ada diaken-diaken, mereka yang dipakai Tuhan untuk mengembalakan gerejanya. Mereka yang dipakai Tuhan untuk menuntun gerejanya supaya mereka boleh mengenal Tuhan secara benar. Maka tidak berlebihan kalau misalnya dituntut kepada mereka untuk mempunyai hidup secara moral yang ketat ya. Jadi ya, kepada orang yang diberikan suatu jabatan mempunyai tuntutan yang lebih tinggi. Ya, tuntutan ini ternyata secara rohani, bukan hanya bicara tentang tuntutan secara tugas,
tetapi juga secara moral yang harus lebih tinggi daripada moral yang lain. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana moral-moral atau kehidupan rohani yang dimiliki oleh penatua dan juga diaken, ya harus menjadi moral yang benar, harus menjadi moral yang mencerminkan karakter daripada seorang hamba Tuhan yang memang dipakai oleh Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini saya perhatikan bahwa jemaat yang hidup bukan hanya ada keluarga yang hidup di sana, tetapi juga ada orang-orang yang Tuhan pakai menjadi pengawas-pengawas yang hidup di sana juga. Nah, kita juga perhatikan bahwa jemaat dengan demikian mereka harus mencerminkan sebagaimana Allah hidup, mengasihi, dalam persekutuan memelihara iman yang murni di dalam Tuhan. Jadi jemaat pun harus juga hidup di dalamnya. Jadi kalau kita menjadi jemaat atau orang percaya yang hanya lembek, ya, tidak tahan banting, tidak mempunyai suatu takaran kualitas dalam kehidupan kita, ya berarti kita tidak bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya memang kita harus mempunyai suatu cara kehidupan yang berbeda, moral yang berbeda, rohani yang berbeda. Karena kita bukan hanya sekedar mengaku percaya, tetapi berikutnya ini yang penting juga, ya. Yang berikutnya bahwa kita itu harus menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Itu bagian yang kedua. Sebagai penopang dan dasar kebenaran, maka anggota keluarga harus belajar kebenaran Alkitab dengan sungguh-sungguh. Ya nggak mungkin dong kita berkata kita tiang penopang dan dasar kebenaran, maka kita nggak ngerti tentang suatu kebenaran. Maka kita harus punya kerajinan dalam belajar mengerti ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini sesuatu yang menarik. Waktu saya perhatikan bicara tentang tiang penopang, itu ternyata seperti pilar, ya, di Efesus, pilar yang menopang dari dasar kepada bagian atapnya. Artinya bahwa gereja menjadi suatu tiang penopang supaya menjadi kokoh jemaat Tuhan itu. Artinya tugas untuk menopang dalam suatu pekerjaan Tuhan atau dalam suatu jemaat Allah bukan semata-mata tugas daripada seorang pengawas atau semata-mata tugas daripada seorang diaken, tetapi tiang penopang itu bicara tentang bagaimana gerejanya lah yang memang seharusnya menjadi penopang di dalam jemaat Allah itu. Artinya masing-masing anggota itu terlibat di dalamnya. Ya, kalau kita gambarkan dalam keluarga, suami terlibat untuk menopang keluarga, istri terlibat untuk menopang keluarga, anak pun terlibat untuk menopang keluarga. Mereka juga menghidupi nilai-nilai yang benar dalam keluarga itu. Kalau kita gambarkan sebagai keluarga, ya. Dan dalam bagian ini kalau kita gambarkan sebagai keluarga Allah, ya masing-masing keluarga Allah mereka terlibat di dalamnya. Ya kenapa? Kenapa mereka bisa menjadi tiang penopang? Ya karena mereka ada hubungannya dengan mereka hidup dalam suatu kebenaran. Maka memang benar bahwa belajar kebenaran itu memang menuntut kita dengan suatu kerinduan. Ada suatu kerinduan di sana, ada usaha di sana, bahkan kadang-kadang juga membutuhkan biaya, ya. Dan juga termasuk pengorbanan di dalamnya. Ya kita mengerti bahwa ini sesuatu yang sangat penting, maka di sana kita perlu waktu juga untuk disediakan di sana. Nah sehingga di dalam gereja kita memiliki suatu porsi waktu yang lebih banyak di dalam hal pemberitahuan firman. Termasuk juga lagu-lagu yang kita pilih bukan lagu-lagu yang sembarangan. Kita melihat nilai kebenaran di sana. Kalau hanya
lagu yang sekedar dinyanyikan membuat kita senang, ya banyak sekali lagu-lagu yang bisa kita pilih. Tetapi lagu-lagu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu perlu waktu. Bahkan memang harus selektif untuk kita memilih lagu-lagu tersebut, sehingga firman Tuhan bukan hanya diberitakan melalui Alkitab, meskipun itu bagian yang sangat utama sekali, tetapi firman Tuhan itu harus diberitakan juga melalui puji-pujian, bahkan melalui doa-doa kita, sehingga Tuhan disenangkan di sana, bahkan juga secara iman kita diteguhkan. Sehingga gereja harus menjadi dasar daripada kebenaran, di mana mereka sebagai penopang di dalamnya. Maka gereja harus memang belajar kebenaran firman Tuhan, ya. Ya, saya kadang-kadang tidak mengerti kalau misalnya orang hanya rindu belajar firman Tuhan 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. Jadi gereja harus meneguhkan dan memelihara kebenaran yang dinyatakan oleh Kristus dan juga para rasul dalam menerima dan juga mentaatinya. Yang saya ingin sampaikan dalam bagian ini, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, ya memang kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengerti firman Tuhan. Lalu kita juga selain daripada mendengar, mengerti, kita mau menghidupinya, menghidupi firman Tuhan. Lalu firman Tuhan itu harus menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan bahkan kita bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang lain. Nah, ini bagian daripada jemaat Tuhan. Ternyata menjadi jemaat Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang, ya. Bukan hanya kita datang ke gereja, masuk gereja, melayani di sana, lalu pulang, lalu berikutnya datang lagi, nyanyi, berdoa, mempersembahkan sesuatu, lalu pulang. Ternyata memang menjadi anggota gereja secara sungguh-sungguh, mereka hidup dalam keluarga Allah, juga mereka menjadi tiang penopang dan dasar daripada kebenaran. Ini merupakan sesuatu yang besar yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Jadi sebagai keluarga Allah, maka jemaat harus hidup dalam kebenaran yang dipelajarinya. Bukan hanya hidup dalam kebenaran, tetapi juga dia bersandar kepada kebenaran itu. Maka kita bersekutu dalam keluarga Allah ini, yang menjadi dasar kita haruslah kebenaran, ya. Bukan kebenaran. Kebenaran dengan kebenaran itu beda tipis. Tapi kalau kita memaknai, beda benar. Kebenaran menunjukkan kebenaran Injil, kebenaran Kristus. Kebenaran yang bisa dibenerin sesuai dengan maunya kita. Yang menurut kita benar, itulah yang kita anggap sesuatu yang benar, yang kita sampaikan. Ya, dulu saya berpikir bahwa mendengar firman Tuhan itu harus sesuatu yang lucu, harus sesuatu yang menarik, harus sesuatu yang penuh dengan menyenangkan, ya, atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan daging saya. Kebetulan saya masih sedang sakit, ya pasti saya ingin dengar kabar-kabar tentang kesembuhan, kan. Apalagi ada seorang pendeta berkata, oh di sana ada yang sedang sakit, lalu sepertinya tepat sekali dengan saya. Atau saya dengan pergumulan yang sangat kekurangan, maka saya merasa itu cocok sekali dengan saya. Itu sebetulnya kita bukan ingin kebenaran, tapi ingin sesuatu menyenangkan hati kita. Sehingga gak heran kalau kita lihat orang-orang memang berlomba-lomba, ya, mencari sesuatu yang menyenangkan. Bahkan kemarin ada seorang pendeta yang ngepost di Facebooknya berkata bahwa ada gereja sekarang ini menarik orang ke gereja dengan cara apa? Memberikan uang.
diberikan uang supaya tetap jemaat datang, tapi itu bukan sesuatu yang benar menurut saya. Ya, kalau kita mau membuat orang bertumbuh dalam Tuhan, bukan dengan cara memberikan uang, bukan dengan cara memberikan iming-iming kepada orang, iming-iming miskin jadi kaya, sakit jadi sehat. Memang kita tidak menolak tentang bagaimana orang perlu sehat, orang perlu kehidupan yang lebih baik, tetapi itu bukan tujuan pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan yaitu menegakkan suatu kehidupan yang benar. Orang hidup dalam suatu kebenaran, dia menegakkan kebenaran dalam kehidupan mereka, sehingga persekutuan-persekutuan yang dihidupi adalah persekutuan yang benar. Ya. Jadi tidak dengan tujuan-tujuan yang lain. Jadi orang datang ke gereja bukan tujuan mencari relasi bisnis. Orang tujuan datang ke gereja bukan tujuan ingin menjadi kaya atau tujuan ingin disembuhkan, tetapi memang orang tujuannya datang ke gereja ingin memuliakan Tuhan. Mereka mau mengerti suatu kebenaran. Maka dalam bagian ini saya ulangi kembali lagi ya, penatua dan diaken pun dituntut untuk hidup dalam dasar yang benar. Bukan hanya kita sebagai jemaat, tetapi penatua dan diaken pun harus hidup di dalam dasar yang benar itu. Sehingga tidak heran ketika mereka dituntut dengan cara hidup yang harus lebih daripada yang lain. Itu memang menjadi karakteristik daripada ya pelayan Tuhan. Jadi mereka dikatakan harus seorang yang tidak bercela, ya kan? Jadi ada suatu kualitas, ada suatu standar yang memang diberikan kepada mereka yang menjadi pengawas dan diaken. Saya rasa harusnya ini juga menjadi standar bagi kita semua. Kalau diaken dan penatua ada di sana, ya harusnya kita juga ada di sana. Ya harusnya kita menjadi orang Kristen yang tidak bercela. Harusnya kita hanya mempunyai satu istri, ya kan? Atau satu suami. Karena ternyata banyak juga yang punya banyak suami sekarang ini. Harus bisa dapat menahan diri, harus bijaksana, harus sopan, suka memberi tumpangan, pandai mengajar orang. Nah, ini tentu tuntutan bagi diaken dan penatua. Setidaknya kalau kita mau belajar menghidupi kebenaran, ini juga menjadi tuntutan bagi kehidupan kita. Semakin hari semakin berkembang sebagai jemaat Tuhan. Bukan seorang peminum, ya bukan sebagai seorang pemarah. Dia mencintai damai, bukan hamba uang. Dia seorang kepala keluarga yang baik, disegani oleh anak-anaknya. Jadi memang ada suatu standar sebagai anak Tuhan ya, yang Tuhan berikan. Kepada diaken, penatua, Tuhan beri standar. Kepada jemaat, Tuhan beri standar. Karena apa? Karena mereka adalah tiang penopang dan dasar kebenaran daripada Tuhan. Jadi seperti yang Pak John kemarin sampaikan, seorang diaken itu dia tidak boleh bercabang lidah. Artinya kalau A katakan A, kalau B katakan B. Benar-benar, salah-salah. Jadi dia adalah orang yang memelihara iman dan hati nuraninya yang sejati. Ya seringkali kita nggak enak kepada orang sehingga A jadi B, atau kemudian menjadi C. Ya kadang-kadang menelan A sebagai A itu pil pahit ya. Tapi seringkali orang nggak suka, orang maunya ada gula-gula di sana, sehingga harusnya banyak obat, menjadi banyak pemanis di sana. Yang enak bagi lidah kita, tetapi sebetulnya itu tidak memberikan suatu penambahan kuasa di dalam pemulihan bagi kehidupan kita. Maka ya dalam bagian ini sebagai penopang kebenaran, kita harus bersandar kepada Tuhan dan memang sungguh hidup dalam kebenaran itu. Dan dia bukan hanya seorang yang
tidak bercabang lidah, tetapi dia juga bukan seorang pemfitnah. Dia juga bisa dapat dipercaya dalam segala hal. Itu memang standar yang Tuhan berikan kepada diaken dan penatua. Tetapi sebagai anak Tuhan, saya rasa kita juga harus hidup dalam suatu kebenaran yang sama. Ya, memang tidak semua orang dipanggil untuk menjadi seorang pengajar, tetapi kalau Tuhan memanggil, pasti ada waktunya bagi mereka. Tetapi memang kemarin Pak John sudah menyampaikan bahwa seorang yang menjadi diaken ada kemungkinan dia menjadi penatua kalau dia terlihat baik, bahkan terlihat setia, bahkan dia memang teruji layak untuk menjadi seorang penatua. Jadi dengan kata lain yang bagian ini ingin sampaikan bahwa gereja adalah sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja harus dilayani oleh mereka-mereka yang memang terbukti mencintai kebenaran. Bahkan persekutuan yang kita hidupi ya harus menjadi persekutuan yang mencintai kebenaran. Persekutuan yang memancarkan kehidupan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagian yang ketiga, ini yang sangat penting bagi gereja ya. Ini yang sangat penting bagi gereja, yaitu ayat yang ke-16. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalahan kita, dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Kalau kita bicara tentang kesalahan kita, apa rahasia kesalahan kita? Apakah rahasia kesalahan kita? Kita berbuat baik, kita datang ke gereja melayani Tuhan, kita bersekutu hanya sekedar bersekutu? Tidak. Ternyata rahasia kita yang lebih tinggi adalah bagaimana itu bicara tentang Yesus Kristus yang menjadi pusat daripada persekutuan itu. Yesus Kristus yang memang menjadi sumber daripada kehidupan gereja, yang harus menjadi pusat dalam kehidupan gereja. Rick Warren pernah menulis buku The Purpose ya, Driven Life. Ya, Purpose Driven Life. Tapi ada satu buku yang menarik yang saya lihat, bahwa kita bukan digerakkan dengan tujuan hidup kita, tetapi Gospel Driven Life. Bagus sekali buku itu. Awalnya dulu saya senang sekali dengan tulisan-tulisan dari siapa namanya tadi? Ya, Rick Warren. Tapi setelah saya membaca buku ini, saya rasa ini yang tepat. Jadi bukan Rick Warren yang tepat. Karena Rick Warren berdasarkan pemikiran dia bahwa kita harus digerakkan dengan tujuan hidup kita. Ya memang dia bicara tentang kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya yang menggerakkan hidup kita adalah Injil yang telah kita terima. Dan itu rahasia kehidupan kita. Ya misalnya tujuan saya dengan tujuan orang lain pasti berbeda kan? Apakah itu menggerakkan tujuan saya? Misalnya saya ingin kaya. Oh, saya digerakkan oleh tujuan hidup saya ingin kaya. Maka sumbernya pasti bicara tentang kekayaan. Tapi yang menarik bahwa saya bukan digerakkan oleh tujuan hidup saya. Saya digerakkan oleh Injil yang telah hidup dalam kehidupan saya. Sehingga rahasia kesalahan kita adalah bicara tentang Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, yang dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya ini jelas ya. Ini bukan bicara tentang hal yang lain. Jadi rahasia iman kita bukan bicara tentang hal yang lain. Ini bicara tentang Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini, yang menyelamatkan kita.
kemarin sudah disinggung oleh Pak John tentang bagian ini. Jadi Injil Yesus Kristus itu seperti rahasia pada waktu itu. Bicara tentang Mesias itu rahasia pada perjanjian lama. Tapi ketika nubuat itu sudah dinyatakan, maka bukan sesuatu rahasia lagi. Dan sekarang kita bisa mengerti yang dimaksudkan dengan Mesias itu adalah Yesus Kristus, ya kan? Bukan suatu rahasia lagi. Tetapi kesalahan kita bicara tentang Yesus Kristuslah pusat daripada kehidupan kita. Ya, Yesus Kristuslah menjadi pusat daripada kehidupan gereja. Nah, ini sesuatu yang menarik. Demikian juga dalam rumah tangga kita, ya Yesus Kristus harus menjadi pusat daripada rumah tangga kita. Kalau enggak, masing-masing punya tujuan yang masing-masing, ya kacau lah keluarga itu. Misalnya yang satu pengen menjadi keluarga yang kaya, ya kan? Yang satu pengen menjadi keluarga yang jalan-jalan. Yang satu pengen menjadi keluarga yang ngurus-ngurus pekerjaan. Ternyata di dalam keluarga Allah kita punya satu tujuan, yaitu pusat kita adalah Kristus, memuliakan Dia, hidup di dalam Dia, karena Dialah sumber sukacita kita dan sumber bagi kehidupan kita. Maka kalau saya perhatikan, ini memang merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami, karena banyak gereja sekarang ini yang tidak peduli dengan hal ini. Mereka hanya peduli dengan pertambahan uang, mereka hanya peduli dengan pertambahan jemaat, mereka tidak peduli dengan kemana arah hidup jemaat ini dituntut. Apa rahasia daripada iman yang mereka miliki? Ya, saya ingin katakan kepada kita, ya, saya tidak berkata bahwa ini suatu resep, bahwa seperti ini pasti Tuhan begini, tidak. Tapi sepanjang saya melayani Tuhan, ya Tuhan tidak pernah membiarkan. Kalau bicara tentang keuangan, kalau bicara tentang kehidupan hari-hari, tapi fokus kita memang harus menjadi fokus yang hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan ya cara Tuhan untuk memelihara kita pasti bisa lebih dari apa yang kita pikirkan. Tetapi bukan itu bisnis kita utama. Yang menjadi suatu fokus kita utama, bisnis kita utama, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang memang berpegang pada Kristus, hidup di dalam Dia, percaya kepada Dia. Ya, kita harus ingat, ya, yang dibicarakan pada waktu lalu. Ini berbeda sekali dengan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat, mereka tidak pernah mengajarkan bahwa Kristuslah kunci dan pusat kehidupan dalam keluarga Allah. Sehingga apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan, mereka sibuk dengan ajaran dongeng-dongeng dan tidak putus-putus bicara tentang silsilah-silsilah, ya. Itu yang pernah dikatakan Pak John di dalam 1 Timotius 1 ayat 4. Jadi beda sekali dengan orang percaya. Yang orang percaya yang harusnya berpegang pada Kristus, iman mereka di dalam Kristus digoncangkan oleh pengajaran-pengajaran sesat dengan apa? Dengan berbagai dongeng-dongeng, berbagai ajaran-ajaran yang hanya menyenangkan telinga mereka, dengan istilah-istilah, dengan silsilah-silsilah, bahkan dengan berbagai-bagai rupa yang kelihatannya benar, tapi sebetulnya palsu. Jadi omongan mereka itu menarik waktu saya baca kembali. Ternyata semua omongan-omongan mereka itu bisa dilihat dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Bertujuan untuk menyelewengkan kebenaran, menyesatkan, dan semuanya sia-sia. Ya, kadang-kadang memang pergumulan bagi saya sebagai hamba Tuhan adalah bagaimana kita bisa memberitakan dengan sungguh-sungguh tentang Yesus Kristus bagi orang-orang.
supaya mereka bisa mengerti tentang Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi dalam gereja banyak sekali pengajar-pengajar seperti ini. Mereka cenderung datang untuk menyenangkan hati jemaat dengan cara-cara yang menurut mereka benar. Padahal Paulus sudah menegaskan rahasia iman kita itu adalah di dalam Dia. Kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran, mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, yakinlah Dia sumber yang akan memberikan suatu anugerah kepada kita, supaya kita mengerti setiap kebenaran yang disampaikan. Jadi keagungan kesalahan kita, keagungan ibadah kita, keagungan ibadah iman kita, dan juga keagungan pelayanan kita, yaitu terletak di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah mati, yang telah bangkit, naik ke surga dan akan kembali memulihkan kehidupan kita. Itu keagungan kita. Jadi jemaat Allah yang hidup, mereka disebut sebagai tiang penopang kebenaran, dasar kebenaran, yang berpegang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber juru selamat kehidupan mereka. Jadi mari kita melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen ya harusnya berbeda daripada orang-orang yang tidak percaya. Jadi bagian ini menolong saya, ya saya harap juga menolong kita semua untuk mengerti bahwa cara hidup jemaat Tuhan, keluarga Allah itu harusnya menjadi cara yang sangat indah, di mana mereka menjadi jemaat yang hidup, mempunyai relasi satu sama lain dengan penuh kasih, di mana mereka hidup dalam kebenaran Tuhan, mencerminkan kebenaran, bahkan di mana mereka berpegang kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam kehidupan mereka. Banyak orang yang mengaku Kristen hari-hari ini menarik, mereka tidak percaya kepada Kristus. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalamnya. Padahal Kristus yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan, Dialah sumber daripada kehidupan kita. Dialah sumber daripada kesalahan kita. Dialah tujuan daripada tujuan kehidupan kita. Jadi tujuan kehidupan kita bukan mamon, bukan hobi kita, bukan popularitas kita, juga bukan kesehatan kita. Kita perlu, tapi itu bukan tujuan. Ya maka mari kita berbijak hidup dalam Tuhan. Mari kita menghidupi kebenaran. Saya rasa kalau kita mengerti bagian ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi dasar hidup dalam keluarga kita, termasuk juga dalam gereja kita. Mari kita berdoa.